Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan serta karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Shalawat serta salam semoga lamanya tetap berlimpah curahkan kepada junjungan agung, yakni Habibana wa Nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan insya Allah kita semua berada di dalamnya, Bapak Ibu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung saja ke paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Jirianti tentang materi budaya positif pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 6. Kepada Ibu Jirianti, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penimbasan dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Izin share Bapak Ibu. Nah, sudah ada Bu. Muncul buku sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu, bagaimana? Hukumannya yang bagaimana, Bu? Hukumannya yang sebagai apa? Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Belum tentu, Bu. Tergantung dari anaknya juga. Yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan belajar anak. Sepertinya dengan penghargaan bisa meningkatkan motivasi anak. Kita bahas ya, ini bagaimana hasil pembelajaran sebelumnya dari pembelajaran ini akan disampaikan secara yang pertama adalah dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan bersama kita misalkan dengan kenalan ada 2 orang yaitu A dan B. Nah, misalkan Anda dan teman Anda, kita coba. Kemudian robek secari kertas, kemudian tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, masukkan ke dalam tangan. Kemudian genggam tangan itu sekuatnya. Kepalkan ya tangannya, kita coba. Kemudian teman Anda coba, kalau ada yang di samping, coba yang di samping dibuka tangan Anda sekuat-kuatnya. Nah, bagaimana caranya Anda memberikan benda tersebut? Kemudian dia juga bisa membujuk dan mengancam, menghapus, berani, dan apa saja yang dapat menyebabkan kepalanya. Pokoknya
bisa membuka kepalan tangan tersebut. Oke, baiklah, untuk perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasinya yang tadi diilustrasikan bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilustrasinya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan membuat karakter. Kemudian ilustrasi bahwa semua kegiatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki kan untuk perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrolnya atau pilihannya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya berarti kita harus berusaha memahami pandangan orang tentang kita. Beda ya Ibu Bapak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi untuk yang kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian untuk yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan kalau untuk yang teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian selanjutnya, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kenyataannya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat bujukannya gagal, kita lakukan dengan pemaksaan. Sedangkan untuk pilihan untuk kontrolnya dengan cara kolaborasi atau bekerja sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian untuk selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau yang stimulus respon lebih kepada menang ataupun kalah. Tapi kalau untuk teori kontrol model berpikir menang dan menang. Oke. Kemudian untuk budaya positif, nah ini yang akan kita pelajari. Nah, untuk budaya positif ini, menurut teori dari Dr. William Glasser mengatakan ini yang pertama, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya semua perilaku yang terjadi itu. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang dan menang. Dan juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang keempat adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Tidak semua orang itu sama kebutuhannya, berbeda-beda. Nah, di sini dengan membudayakan budaya positif itu kita bisa memahami lebih tentang teori kontrol menurut William Glasser ini. Nanti akan kita pelajari mulai dari makna disiplin itu apa, kemudian teori motivasi itu apa, kemudian 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih untuk menghadapi anak, dan juga 5 kebutuhan dasar manusia itu yang tadi yang berbeda-beda. Oke, untuk yang pertama, apa makna disiplin itu sendiri? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tapi makna ini berkonotasi dengan disiplin dari murid menurut Plato dan Socrates. Nah, di sini disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita itu disiplin lebih kepada maknanya lebih kepada menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungan umumnya itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian untuk selanjutnya ya, ini ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bahasa dan juga suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Dimana setiap perilaku itu memiliki tujuan tadi menurut William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan dengan yang diyakini seseorang itu, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun dengan sendirinya. Nanti untuk motivasi intrinsik akan kita bahas selanjutnya. Dan untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap manusia Indonesia itu lebih dikenal dengan, kalau kita sekarang lebih kenalnya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kemudian selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama eksternal, ada 2, yakni eksternal dan juga internal. Nah, untuk eksternal ini yakni berkaitan dengan, berarti berhubungan dari luar. Yang pertama bisa karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua juga ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasinya lebih karena orang lain. Misalkan pengen dilihat bagus oleh orang lain. Sedangkan yang kedua adalah motivasi internal, yakni datang dari diri sendiri. Yakni ini tujuan disiplin positif ini karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Dimana di sini saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi lebih kepada motivasi dari diri sendiri yang berperan. Kemudian di sini merdeka. Nah, itu kata merdeka sering kita dengar. Nah, merdeka dalam pendidikan itu sendiri seperti apa? Merdeka di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga tetap dalam memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya kita bebas tidak diperintah orang, tapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri dengan tadi motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Oke, kemudian nah ini yang menurut saya sangat hal yang baru, karena sebelumnya menurut saya itu kalau dikasih penghargaan itu adalah sebuah kita ngasih penghargaan ke orang itu masih motivasi ya. Ternyata penghargaan itu justru akan menjadi hukuman bagi anak, karena di sini penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini dampaknya kenapa dikatakan penghargaan itu termasuk dalam hukuman, karena yang pertama penghargaan itu menghukum. Artinya menghukum di sini ketika anak sudah dikasihkan penghargaan, misalkan dia itu akan terbelenggu, oh kemarin saya seperti ini, berarti selanjutnya saya gimana kalau misalkan saya nggak bisa, sedangkan kemarin saya sudah dapat penghargaan gitu. Jadi lebih justru mengekang anak gitu bisa. Kemudian yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, dengan penghargaan tadi juga jadi banyak pertimbangan-pertimbangan dari anak akhirnya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif karena kadang penghargaan itu nantinya lebih kepada ya jadi tadi anak itu hanya terpaku di sana, kemudian dia juga kurang mengeksplor kemampuan yang lainnya gitu. Kemudian juga penghargaan merusak hubungan di sini dalam artian misalkan anak ya di kelas aja, misalkan anak yang berteman itu di kelas kan saingan untuk misalkan dapat ranking. Nah, ketika temannya mendapatkan penghargaan sedangkan teman seperjuangannya tidak, itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oke, selanjutnya nah di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi
Mengakibatkan apa? Penghargaan itu yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena kalau udah penghargaan berarti jatuhnya ingin dipuji oleh orang lain, berarti lebih kepada nanti motivasinya lebih kepada ekstrinsik, ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini kita mencoba membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kita bareng-bareng ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut bapak ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman juga. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman juga. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 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 Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kemudian selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Tidak mengenakan, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Oke, ada dua pendapat ya untuk yang terakhir. Oke, kita lihat. Konsekuensi. Kita lihat di sini. Oke, untuk yang pertama tadi mencatat itu hukuman, kemudian yang lari mengelilingi lapangan juga hukuman, kemudian yang meminta push up juga hukuman, mengganti kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan juga konsekuensi. Kemudian yang murid disuruh mengenakan sepatu, yang tidak pakai sepatu juga hukuman. Nah, yang terakhir ini yang tadi ada perdebatan ya, yang beda pendapat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, tapi dalam pelajaran PJOK itu konsekuensi karena itu jelas dipergunakannya dan juga pada waktu yang tepat ya. Dan juga itu sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan guru PJOK. Oke, dari yang barusan berarti kita bisa membedakan mana itu hukuman dan konsekuensi. Jadi perbedaannya, yang pertama, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah bukan sesuatu yang harus terjadi. Bisa bedakannya, Bapak Ibu. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau dihukum anak kan lama ingatnya gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak lebih anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi cuman waktu itu saja merasa tidak nyaman, tapi selanjutnya dia bisa menerima apa yang diberikan. Kemudian untuk hukuman, kemudian anak membenci kedisiplinan kalau dikasih hukuman. Tapi kalau konsekuensi menjadikan stimulus dan juga nanti muncul tanggapan dari anak. Kemudian untuk hukuman sendiri mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi karena tadi sudah disepakati sebelumnya, kalau konsekuensi jadi anak menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk kalau hukuman, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi digali lagi di dalam dirinya gitu. Kemudian selanjutnya untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Bedanya di sana.
Kemudian yang terakhir, kalau dikasih hukuman akan marah, kemungkinan rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan juga merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu lebih kepada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan tapi untuk sementara waktu. Nah, bedanya di sana. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini kalau identitas gagal tadi seperti hukuman, kalau yang identitas sukses itu lebih kepada konsekuensi. Nah, di sini ada kata baru yaitu restitusi. Nanti apa itu restitusi? Oke, kita ke bawah. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan, mereka itu bisa mungkin tidak akan terpuruk terlalu lama. Jadi waktunya tadi kalau konsekuensi itu singkat, jadi anak bisa recovery lagi, kemudian dia juga lebih dengan kembali lagi kepada kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Dia lebih memahami aturan yang ada. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa mereka yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Kemudian di sini ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Itu yang pertama itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak seperti hukuman. Kalau hukuman kan untuk menebus kesalahan, tapi kalau restitusi ini adalah untuk belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian memperbaiki hubungan. Dari restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran dan juga bukan paksaan. Jadi restitusi lebih kepada tawaran kepada anak, bagaimana mengambil jalan tengah untuk kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian restitusi juga tidak menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi juga adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang diperbaiki adalah karakter anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi mencari solusi agar hal itu tidak terjadi lagi kesalahan yang anak buat. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini, biasanya dibuat di awal pembelajaran. Jadi lebih sama mirip-mirip dengan kesepakatan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan, tapi harus keyakinan kelas. Kalau peraturan bisa saja datang dari salah seorang atau misalkan kita sebagai guru dari kitanya peraturannya datang, tapi kalau keyakinan kelas itu dari dua belah pihak, dari siswanya juga dan juga dari kitanya, dari kesepakatan bersama. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi kepada nilai keyakinan tadi yang telah dibahas sebelumnya. Jadi untuk menggerakkan seseorang itu untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, jadi kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, di sini diharapkan dari peraturan kelas itu di awal, kemudian jadi keyakinan yang diyakini semua anggota kelas.
kemudian jadi lingkungan yang positif dulu, misalkan di kelas lingkungan yang positif, kemudian juga yang akhirnya diharapkan nanti jadi budaya positif. Misalkan kemarin saya membuat keyakinan kelas, anak banyak yang isinya lebih kepada guru dan murid saling menghargai, kemudian juga apabila mencontek maka konsekuensinya mereka buat sendiri. Jadi kan kalau kemarin saya buat, ada yang satu kelas yang mengatakan bahwa konsekuensinya ingin kalau ketahuan mencontek Bu, nilai yang hasil menconteknya itu katanya hilang Bu, jadi ulangan lagi, dan ulangannya katanya Bu harus depan ibu langsung. Nah itu kesepakatan mereka. Kemudian tidak terlambat juga, kalau terlambat juga ada konsekuensi yang harus yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah di sini yang pertama ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu yang pertama yang sebelah sininya. Kemudian kesepakatan kelas ini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan terakhir adalah tertib. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita coba langsung praktek ke sini. Ini keyakinan kelas atau bukan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas? Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Berkomitmen. Mungkin. Oke, nanti kita cek ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain juga. Menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian Keselamatan. Oke, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Menggunakan masker. kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keamanan. Oke, kita cek ya. Nah, untuk selalu kembalikan buku, benar tadi tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Nah, tadi juga hadir 15 menit sebelum, bisa berkomitmen, juga bisa menghargai orang lain. Tadi kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Dan juga jangan berlari di kelas, koridor juga untuk kesehatan. Dan kemudian kebutuhan manusia. Tadi kebutuhan manusia itu setiap orang berbeda-beda. Nah, di sini ada kebutuhan 5 kebutuhan pokok manusia. Nah, kayak bukan makanan pokok ya, tapi kebutuhan. Ini yang pertama, kebutuhan untuk hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain.
kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Oke, terus 5 posisi kontrol. Nah, ini kita pakai nanti sebagai guru kita ada di mana ini. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk ke anak, kemudian menyakiti dan menyindir. Kemudian guru juga kalau berkata itu kalau kamu tidak melakukannya, awas. Jadi kayak ancaman, ya benar. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga berbohong hasilnya dengan menghukum. Nah, kemudian di sini bisa dilihat, nah bedanya. Kemudian lihat untuk yang gurunya saja. Perbuatan guru kalau yang menghukum di sini menghardik. Kemudian kalau yang membuat merasa bersalah itu ya ini berceramah dan mengatakan seharusnya. Nah, jadi kita menggurui anak. Kemudian sebagai teman di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini kita menempatkan diri sebagai temannya. Kemudian untuk pemantau, jadi menghitung dan mengukur kalau untuk pemantau. Dan yang paling bagus di sini adalah mengajukan pertanyaan. Di sini kita berperan sebagai manajer. Jadi bagaimana manajer itu? Manajer kan yang mengontrol semua kalau di perusahaannya. Nah, kita juga sebagai guru kalau kita berperan menjadi seorang manajer, berarti kita bisa memanage anak itu lebih baik lagi daripada kita berperan menjadi penghukum yang hanya bisa menyalahkan anak, kemudian juga membuat rasa bersalah. Jadi yang lebih baik itu kita menjadi manajer, karena hasilnya bisa menguatkan pribadi atau karakter anak menjadi lebih baik lagi. Kemudian dampak bagi muridnya juga, murid kalau kita menempatkan diri sebagai guru itu sebagai manajer, bisa mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri anak, bisa memposisikan seperti itu. Kemudian, nah di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakannya? Jadi ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dengan kalimat itu kita membuat orang-orang itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah boleh melakukannya. Berarti itu sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, kalimat yang kita ucapkan adalah ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanya, biarkan anak menggali pengetahuannya sendiri kalau manajer, dan mengatasi solusi yang dia hadapi sendiri. Kemudian yang terakhir nih, kamu selalu yang paling akhir. Nah, itu mah lebih kepada penghukum. Nah, Bapak Ibu seringnya menggunakan kata yang mana ini? Oke, kemudian selanjutnya, nah segitiga restitusi. Ini restitusi tadi adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah apabila anak melakukan kesalahan. Di sini segitiga restitusinya ini bentuknya segitiga, berarti ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan juga validasi kebutuhan. Nah, apa yang ditanyakan kepada anak pada tahap misalkan menstabilkan identitas? Di sini kita mengatakan kepada anak, memberi keyakinan kepada anak bahwa setiap orang juga pasti melakukan kesalahan, dan bukan hanya kamu saja misalkan yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi dengan hal itu anak diharapkan juga percaya dirinya timbul kembali. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini lebih menanyakan pada nilai-nilai apa yang telah disepakati sebelumnya di kelas.
Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini balik lagi kepada komitmen awal anak. Kemudian validasi kebutuhan lebih kepada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan yang kamu lakukan itu. Kemudian yang kedua juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi yang lebih baik dari untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ini keterangannya untuk menstabilkan identitas itu yakni untuk membuat anak yang merasa gagal itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, dengan tadi mengatakan bahwa semua manusia juga pernah melakukan kesalahan dan bukan kamu satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali basicnya atau kebutuhan apa yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian pada dasarnya juga tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, di mana apakah itu power, freedom, love, dan juga play, fun, dan survival. Nah, di sini kata yang bisa guru gunakan dalam untuk tahap validasi kebutuhan bisa yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu bisa melakukannya. Tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan. Jadi kita gali alasannya apa, kenapa anak melakukan kesalahan. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kita tanya hal yang penting atau kebutuhan dia yang penting bagi dia itu apa, biar dia mengingat apa tujuannya. Kemudian apa boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kita juga mengajak anak menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalkan. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Jadi kita menanyakan kepada anak, bisa kan lebih baik lagi di hari yang akan datang. Kemudian untuk yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini yang guru katakan lebih kepada apa nilai yang kamu percaya di kelas. Jadi kembali kepada kesepakatan kelas yang telah disepakati. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah orang lain seperti apa? Menjadi orang lain yang seperti apa? Kita refleks materi yang saya sampaikan, cukup barusan sampai materi untuk segitiga restitusi. Nah, di sini saya ingin merefleksi apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan, hal baru yang saya peroleh gitu setelah belajar dari guru penggerak ini. Banyak hal yang baru di sini, bagaimana saya asalnya saya seringnya itu menempatkan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah ataupun lebih kepada saya menjadi teman, tapi hasilnya ya kurang. Anak masih tetap saja besoknya lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi tidak ada perubahan gitu yang saya peroleh. Tapi setelah saya mencoba menerapkan tadi kesepakatan kelas dulu dengan anak, jadi anak lebih seperti pembelajaran saya di dalam matematika. Jadi anak juga pada satu kasus saya menemukan anak yang mencontek pada mata pelajaran saya. Ketika saya kembalikan lagi dengan tadi cara segitiga restitusi, ternyata
ada perbaikan. Kemudian saya juga mengetahui alasan kenapa dia mencontek, karena kebetulan yang mencontek itu ternyata anak yang cukup pintar. Jadi lebih kepada ketakutan tadi, karena biasa dia itu memperoleh nilai yang bagus, dan pada kesempatan ulangan itu dia tidak belajar, maka dia tadi mencontek. Jadi kayak tadi penghargaan itu lebih kepada hukuman, jadi dia itu ketakutan gitu apabila dicemooh sama yang lain, maka dia menghalalkan untuk tidak jujur dalam ulangan gitu dengan mencontek. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang saya rasakan itu pada sesi ini lebih khusus mengenai makna disiplin dan motivasi itu sendiri. Nah, motivasi intrinsik itu jadi lebih kepada bagaimana motivasi. Kalau sudah datang motivasi intrinsik dari diri kita sendiri, maka semua yang harus kita laksanakan itu mengalir begitu saja seperti sebuah kebiasaan yang sudah menjadi karakter. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul peran Amongnya, menurut saya kalau yang sudah saya laksanakan pada pembelajaran ini, saya bisa mengajak anak lebih memahami dirinya, kemudian lebih menggali karakter positif yang ada pada dirinya. Iya, baik. Terima kasih Bu Puji sudah berbagi, luar biasa sekali Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita yang bisa kita dapat pembelajarannya dari apa yang sudah Ibu Puji sampaikan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau berbagi bagaimana perasaannya seperti mendapatkan ide-ide baru gitu ya, pembelajaran dari Bu Puji? Apakah atau ada yang mau berbagi selama ini Bapak Ibu dari kontrol yang diceritakan Bu Puji, kira-kira Bapak Ibu selama ini di sekolah posisi apa yang biasanya sering Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang mau berbagi barangkali? Mau sedikit berbagi boleh dari tadi hasil pemaparan Bu Puji. Baik, mangga Fitri ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan oleh Bu Puji memberikan pemahaman yang baru, juga membuka mata saya sebagai guru yang pada awalnya mungkin hampir sama dengan yang lain. Ketika kita menghadapi anak-anak ataupun situasi kelas sebagai wali kelas, biasanya kita menempatkan diri sebagai penghukum ataupun tadi sampai menimbulkan perasaan bersalah dari siswa kita dan sebagainya. Dengan materi yang begitu gamblang disampaikan oleh Bu Puji ini sangat bermanfaat untuk saya ke depannya, memperbaiki bagaimana pola yang harus saya ambil mungkin ketika menghadapi situasi kelas yang kurang kondusif, misalnya dari pengalaman bagaimana ada bullying di kelas dan sebagainya, dan bagaimana untuk melahirkan keyakinan di dalam diri anak-anak untuk menciptakan hal-hal yang lebih mengarah ke hal yang positif, sehingga hal-hal yang berbau bullying dan hal-hal yang negatif lainnya bisa kita secara berproses itu dapat kita kurangi atau mungkin bisa kita hentikan gitu. Karena untuk merubah perilaku anak tidak
bukanlah hal yang mudah dan instan dan memerlukan proses. Makanya saya sangat berterima kasih atas pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh Bu Puji pada kali ini, sangat bermanfaat bagi saya. Semoga Bu Puji bisa sukses untuk kedepannya. Demikian mungkin hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri sudah berbagi, menarik sekali. Betul Ibu Fitri, kadang memang kita itu harus meneguhkan diri ya pada diri kita bahwa anak itu tidak bisa berubah dengan instan. Ini proses dan kita perlu sabar Bapak Ibu ya untuk menjalani. Baik, ada yang lagi yang mau bertanya atau ada lagi yang mau berbagi barangkali? Sudah cukup Bapak Ibu. Oke, baik. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Puji, terima kasih banyak sudah berbagi. Memang mungkin tadi dari kelima kontrol tadi, mungkin yang paling ideal, jadi kata Bu Puji bahwa kita itu sebagai pendidik, mungkin kita akan berusaha untuk mengambil posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu, itu dengan menerapkan tadi 3 langkah segitiga restitusi supaya anak nanti ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat, tidak merasa kecil diri hanya karena mereka berbuat kesalahan begitu ya, tetapi mereka akan percaya bahwa disiplin itu sebenarnya adalah proses belajar bagaimana mereka bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di kegiatan penugasan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat serta barokah dari kegiatan pembebasan ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kedepannya malam itu jam berapa? Ngapain aja itu? Main game. Nah besok lagi diharapkan kurangi itu kan merugikan kamu ya. Sekarang kamu main game terus bangunnya sesuai dengan kesepakatan. Masih ingat nggak kesepakatan yang kita lakukan sebelum kami masuk ke masih apa aja? Kalau kesiangan itu sanksinya kompensasi itu apa? Tapi sekarang sanksinya berapa jam? 2 jam. Sangat tinggi sekali kan? Kamu harus mengulang nanti 2 jam pelajaran dan lama. Coba apa yang akan kamu atau solusi yang akan kamu lakukan agar ini tidak terjadi lagi untuk menguatkan apa solusi dari kamu untuk memperbaiki hal ini dan tidak terjadi lagi. Ya, jangan main gitu. Nah, bukan ruginya juga coba. Hari ini aja yang kamu diapa oleh sholat, terus kesiangan juga, sekarang tambah kamu